Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan akhina fillah Al-Ustadz Sayyid Khalid bin Hasan Madihij Al-Habib Umar Bafagi, kepada semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kepada para kiai, para asatid, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan di dalam majlis yang insyaallah kita yakini penuh dengan rahmat dari Allah, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat majlis yang penuh keberkahan ini, kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan orang yang kesusahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan sehingga dia keluar daripada kesusahannya. Dan mudah-mudahan apapun segala hajat kita dunia sampai akhirat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikatakan kita menghadiri acara Maulid ini tujuan kita untuk mempererat, untuk memperkuat rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dikatakan setiap daripada hati di antara kita ini ada rasa cinta kepada Nabi. Buktinya kalau kita ditanya setiap orang cinta enggak dengan Nabi, pasti setiap orang yang beriman akan mengatakan cinta kepada Nabi. Ya, ini tujuan kita menghadiri majelis, untuk merawat rasa cinta yang ada dalam hati kita sehingga semakin bertambah, dan disitulah akan membuahkan faedah. Kita akan dikumpulkan bersama Nabi, baik nanti di dunia di saat-saat yang kita butuhkan, yaitu ketika sakaratil maut, Nabi datang menghampiri kita untuk menenangkan kita dan menuntun kalimat la ilaha illallah. Dan nantinya Nabi juga akan mendampingi kita bagi orang-orang yang mencintai Nabi di dalam kuburan ketika datang malaikat Munkar dan Nakir ketika mau menanyai daripada beberapa pertanyaan, Nabi akan mendampingi kita sehingga kita tidak merasa takut. Dan nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi. Itu harapan kita semuanya. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan setiap hati itu ada rasa cinta. Ada sebuah ungkapan dikatakan wada'tu sukar fi syai. Aku ini meletakkan gula di dalam secangkir teh. Kemudian wanasitu an waharikahu, lupa aku tidak mengaduknya. Fasaritu minhu syarbatan, kemudian aku minum satu teguk. Fawajatu ta'muhu murrah, tapi ternyata aku rasakan ternyata rasanya pahit. Walakin mararatu syahi, akan tapi pahitnya teh tadi itu laisa bi adami wujudi sekar, bukan karena tidak adanya apa? Gula ada, as-sukar maujud. Walakin yahtaju man yuharriku, tapi butuh orang yang menggerakkan daripada gula tadi itu. Fakadzalikal qalb, begitu juga hati kita. Al-hub, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah ini ada, hadirin. Tapi butuh ada yang menggerakkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW sehingga akan tumbuh. Sebagaimana gula tadi terasa manis tehnya, ketika digerakkan hati kita akan semakin cinta kepada Nabi. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Nabi, dan kita meninggalkan apapun yang dilarang oleh Nabi, itu berkat karena kita sudah menggerakkan rasa cinta kita.
Apa yang menggerakkan rasa cinta kita dalam hati? Ya dengan hadir majelis di tempat seperti ini. Kita hadir menghadiri acara-acara maulid, kita membaca sholawat kepada Nabi, diceritakan tentang Nabi. Disitulah akan semakin tahu, kenal dengan Nabi. Karena itu, kita ini nggak mungkin akan mencintai Nabi kecuali kalau kita kenal hadirin. Kita kan sudah mengenal istilah itu. Tak kenal maka tak sayang. Tapi biasanya istilah itu kayak pacaran. Tapi sebetulnya Pak, tak kenal tak sayang itu memang benar. Kita mau mencintai seseorang, mau sayang terhadap seseorang, siapapun dia, kalau tidak kenal ya tidak mungkin. Kalaupun cinta, tidak awet. Tidak kenal kok. Melu-melu tok. Iki cinta ambil fulan, melu cinta. Tapi tidak kenal apa yang dia lakukan, apa sudah pengorbanannya, apa yang dia amalkan. Tidak tahu. Sehingga rasa cintanya hanya sementara, gak akan kuat, gak akan langgeng. Karena itu kita harus mengenal siapa orang yang wajib kita cintai ini. Karena mencintai Nabi ini hukumnya wajib hadirin. Mencintai Nabi ini harus kita dahulukan cintanya kita kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. Bahkan lebih dari diri kita. Sayyidina Umar bin Khattab pernah digandeng sama Nabi, diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham. Kunna ma'an Nabi SAW wa akhidun biyadi Umar bin Khattab. Aku ini pernah bersama Nabi, jalan bersama Nabi. Saat itu Nabi menggandeng tangan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar ketika digandeng, yang gandeng Nabi ini. Sayyidina Umar melihat wajah Nabi sambil dituntun sama Nabi, sambil dilihat wajah Nabi, sambil mengucapkan, Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah sosok orang yang paling aku cintai lebih daripada segala-galanya, kecuali daripada diriku. Berarti masih mendahulukan cinta dirinya daripada cinta kepada Nabi. Apa kata Nabi SAW? La ya Umar, enggak begitu ya Umar. Kamu akan mencintai aku harus lebih daripada diriku. Dikatakan kamu tidak akan sempurna iman kamu kecuali aku menjadi orang yang paling engkau cintai bahkan lebih daripada dirimu. Apa kata Sayyidina Umar? Wallahi ya Rasulullah, al-an la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Ya Rasulullah, ketahuilah demi Allah engkau adalah makhluk yang paling aku cintai bahkan lebih daripada diriku. Apa kata Nabi SAW? Al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar sempurna iman kamu. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya ayah kamu, orang tua kamu, katakan kepada umat, kalau orang tua kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, istri kamu atau suami kamu, keluarga kerabat kamu, harta-harta kamu yang kamu pusing untuk mencarinya, kemudian perdagangan yang kamu takut merugi, kemudian orang-orang yang kamu cintai, itu semuanya kalau lebih kamu cintai lebih daripada Allah, lebih daripada Rasulullah, lebih daripada jihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sehingga datang azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi harus nomor satu hadirin. Karena itu kita harus bagaimana? Kayak kita ini harus benar-benar cinta kepada Nabi. Karena itu harus kenal dengan Nabi. Kita mengenal bagaimana sosok Nabi SAW, badannya Nabi itu bagaimana. Kalau kita melihat daripada bait syair daripada sahabat-sahabat Nabi yang mengatakan, diantaranya mengatakan wa ahsanu minka lam taraku qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau wahai Muhammad wa ahsanu, lebih baik daripada engkau. Lam tarokotu aini, tidak pernah terlihat mata ini. Lebih bagus, lebih indah dari engkau wahai Muhammad, tidak pernah terlahirkan dari seorang perempuan pun.
Kamu diciptakan seakan-akan kamu diciptakan terbebas daripada segala kekurangan, seakan-akan kamu terciptakan sebagaimana keinginan kamu sendiri. Kalau kita mau menciptakan diri kita, kita akan pilih mata yang terbaik, mulut yang terbaik, hidung yang terbaik, tubuh yang terbaik, terus seperti itu. Seakan-akan Nabi ini milih, saking sempurnanya daripada sifat jasadnya Nabi SAW. Nabi ini manusia seperti kita, basyarun. Nabi manusia, bukan malaikat. Nabi itu, Nabi ini bukan makhluk sama sebetulnya, makhluk seperti kita, basyarun, manusia. Makan, butuh makan seperti kita, ya minum, ya tidur, ya berjalan dengan kedua kaki, ya dia bergerak dengan tangannya, ya di dalam tubuhnya ada jantungnya, ada semuanya sama seperti manusia, basyarun. Tapi lakal basyar, gak seperti manusia biasa. Nabi manusia, tapi manusia yang sangat istimewa. Karena itu anggota tubuh Nabi sama. Ada kepala, ada rambutnya, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, semuanya sama. Tapi lakal basyar, tidak seperti manusia biasa. Kepala Nabi sama seperti kepala manusia, tapi kepala Nabi SAW tidak pernah kena panas matahari sama sekali. Nabi itu selalu dinaungi dengan awan. Mulai Nabi saat kecil pun Nabi selalu dinaungi oleh awan. Sebagaimana cerita bagaimana Nabi diajak untuk berdagang ke Syam oleh pamannya Abu Thalib. Ketika saat itu sampai bertemu dengan pendeta daripada orang Nasara, melihat ada orang yang selalu dinaungi oleh oleh awan, maka dia mengatakan yang disebutkan dalam kitab sucinya, ciri-ciri Nabi akhir zaman yaitu dinaungi dengan awan ketika dia berjalan. Mulai kecil, ketika dewasa Nabi SAW, ketika melakukan perdagangan, membawa barang dagangannya Sayyidah Khadijah yang ditemani oleh Maisarah. Sayyidah Khadijah meminta Maisarah untuk memata-matai Nabi, melihat apa saja kelebihan-kelebihan Nabi, keistimewaan-keistimewaan Nabi. Kalau berdagang, laku langsung cepat, nggak lama naruh barang langsung laku. Kemudian Nabi dikatakan selalu dinaungi dengan awan, tidak pernah terkena panas matahari. Kalau kita kan enggak, setiap saatnya kena panas matahari, singitan kena maneng sih diuber ambil panasnya matahari. Kalau Nabi enggak, selalu dinaungi dengan awan yang selalu menaungi dia daripada panasnya matahari. Basyarun, lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bagaimana mata Nabi SAW melihat seperti kita, tapi lakal basyar, tidak seperti manusia biasa. Nabi melihat, kalau kita kan melihat ke depan, di belakang kita nggak tahu. Tapi Nabi bisa melihat yanduru ma qudamahu yanduru ma wara'ahu kama yanduru amama. Nabi melihat yang di belakangnya seperti melihat yang di depan. Ketika Nabi pernah menegur sahabat-sahabatnya yang ketika mungkin sholatnya kurang sempurna rukuk dan sujudnya, ditegur sama Nabi. Ketahuilah, aku melihat apa yang di belakangku sebagaimana melihat di depanku. Matanya Nabi basyarun, lakal basyar, tidak seperti manusia biasa. Kemudian telinganya Nabi sama, mendengar, tapi tidak seperti manusia biasa. Kalau kita tidur hadirin, kita tidak akan mendengarkan apapun. Apalagi kalau tidurnya pules, tidak kerungu apa-apa wis, tidak dengar apa-apa. Tapi Nabi ketika tidur mendengar seperti dalam keadaan terjaga. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Basyarun lakal basyar. Air ludahnya Nabi, kalau air ludahnya kita, insya Allah orang jijik ya, orang merasa jijik. Tapi kalau air ludahnya Nabi ini obat. Bahkan beberapa kali air ludahnya Nabi ini mengobati daripada sakit yang ada di antara sahabat Nabi SAW. Di antaranya Sayyidina Ali. Bagaimana ketika Sayyidina Ali ketika mau perang Khaybar, Nabi mengutus Sayyidina Ali untuk membawa roya, bendera, untuk dibawa oleh Sayyidina Ali. Tapi saat itu dicari Sayyidina Ali, dikatakan Sayyidina Ali lagi sakit mata yang sangat parah. Hampir mungkin tidak bisa, ya kalau sakit mata kan biasanya melek soro. Sudah sakit parah. Akhirnya dipanggil, suruh datang Sayyidina Ali. Ketika datang Sayyidina Ali dilihat sakit mata, langsung diambil air ludahnya Nabi, diusap dengan air ludahnya Nabi, langsung sembuh hadirin.
langsung seperti tidak merasakan sedikit pun daripada sakit mata. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi SAW untuk melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Nabi SAW ketika itu ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar melakukan perjalanan sampai akhirnya ke Ghor Sur, ke Gua Sur. Ketika mau masuk Gua Sur, ini cintanya sahabat Nabi. Sebelumnya Sayyidina Ali yang berkorban bahkan nyawanya untuk Nabi SAW. Sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar ketika mau masuki Gua Sur bersama Nabi, maka Nabi dilarang oleh Sayyidina Abu Bakar, jangan wahai Rasulullah, biar aku masuk yang terlebih dahulu, aku akan bersihkan kotoran-kotoran yang ada. Dan Sayyidina Abu Bakar menutup lubang-lubang yang kemungkinan besar di situ ada binatang-binatang buas, entah itu ular, entah itu kalajengking atau yang lainnya. Akhirnya masuk Sayyidina Abu Bakar, dibersihkan daripada kotoran semuanya, ditutup, disumbat semuanya. Setelah disumbat semuanya ditutup, kemudian Nabi dipersilahkan untuk masuk. Itu Gua Sur. Kalau Anda mungkin pernah umrah atau pernah naik, itu naiknya butuh waktu 1,5 jam. Naiknya tok, turunnya 1,5 jam. Ya, yang pernah umrah insya Allah bisa mengetahui. Yang belum umrah insya Allah ya umrah sama Ustaz Khalid nanti insya Allah ya. Nah itu ketika naik itu 1,5 jam. Sampai di sana setelah dibersihkan, tempatnya kecil. Sayyidina Abu Bakar sebelum keluar, setelah dibersihkan Nabi masuk. Saking payahnya Nabi SAW sampai tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana bahagianya Sayyidina Abu Bakar? Kepala Nabi ditaruh di pangkuannya, ditaruh pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sangat berbunga-bunga. Sehingga Nabi saat itu capek, tertidur. Sayyidina Abu Bakar juga capek hadirin, sama. Tapi Sayyidina Abu Bakar menahan diri untuk tidak tidur, takut bergerak sehingga Nabi terbangun. Ketika tengah-tengah Nabi tidur, melihat ada lubang yang belum ditutup di situ. Loh, ini ada lubang. Kalau mau menutup, takut Nabi bangun bergerak. Tapi kalau tidak ditutup, bahaya. Ada yang keluar, entah itu kalajengking atau yang lainnya, bisa membahayakan Nabi. Akhirnya kakinya Sayyidina Abu Bakar dibuat nutup itu lubang. Sehingga Pak, Nabi tetap tidur, tidak terganggu tidurnya. Ditaruh, benar hadirin. Ketika saat ditutup dengan kakinya ada kalajengking, dipatok kakinya Sayyidina Abu Bakar. Patokan kalajengking padang pasir itu mematikan. Kalau di sini mungkin ya masih berapa kali dipatok, terlambat beberapa jam mungkin bisa membahayakan. Kalau di sana satu patokan mematikan. Dipatok berkali-kali ditahan sama Sayyidina Abu Bakar, ditahan dan sampai berkeringat dingin. Sampai menahan entah itu air matanya atau keringatnya menetes ke wajahnya Nabi SAW. Sehingga Nabi terbangun. Ketika Nabi terbangun saat itu melihat ada tetesan tadi itu, dia mengira Nabi Sayyidina Abu Bakar menangis karena takut. Karena dikejar-kejar orang kafir. Maka Nabi menangkan Sayyidina Abu Bakar. Gak usah takut, wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama kita. Ya Rasulullah, aku kalau bersama engkau ya Rasulullah, aku tidak pernah takut ya Rasulullah. Justru aku takut menakuti kamu bisa dilukai oleh orang kafir, oleh orang kafir Quraisy. Aku tidak pernah takut ya Rasulullah terhadap diriku. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tadi ada lubang yang terbuka. Aku tutup dengan kakiku, takut engkau terbangun ya Rasulullah. Aku tidak bisa menutup dengan tanganku. Sehingga ternyata ada kalajengking, ditarik kaki Sayyidina Abu Bakar, ditutup itu lubang, kemudian diambil ludahnya Nabi SAW, diusap ke bekas daripada patokan kalajengking. Seketika itu juga sembuh daripada racun yang ada daripada kalajengking tadi. Basyarun lakal basyar. Manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Air ludahnya manfaat, bisa jadi obat. Kalau air ludah kita usapkan seperti itu, tambah tetanus hadirin. Tambah parah sakitnya. Ini air ludahnya Nabi ini. Tangannya Nabi bagaimana? Tangannya Nabi ini ya basyar, tangan punya 5 jari sama seperti kita. Ada tangan lengan bawah, ada lengan bagian atas sama. Ada siku-sikunya sama. Ada jari-jarinya, ada kukunya sama. Basyarun lakal basyar.
tapi tidak seperti manusia biasa. Bagaimana tangan Nabi SAW ketika membelah bulan menjadi dua. Ketika orang kafir, kalau engkau bisa belah itu bulan jadi dua, maka aku akan mungkin beriman denganmu ya Rasul, wahai Muhammad. Dengan apa kehendak Allah SWT itu bulan dibelah seperti membelah, seperti mengiris sesuatu. Terbelah jadi dua itu bulan. Bagaimana tangan Nabi SAW ketika dalam keadaan peperangan, orang-orang muslimin saat itu, sahabat-sahabat Nabi kekurangan air. Sehingga air dibutuhkan saat itu, tersisa sedikit. Akhirnya Nabi memerintahkan, kumpulkan semua air yang ada. Dikumpulkan semua air yang ada, sampai tersisa ada beberapa timba gitu. Sehingga apa? Dimasukkan tangan Nabi SAW. Diperintahkan Nabi SAW untuk memenuhi tempat-tempat air semuanya. Saat itu tangan Nabi dimasukkan. Setiap kali diambil air itu tidak pernah berkurang. Dipenuhi semua tempat-tempat air sampai terpenuhi semuanya, dan tidak sedikit pun dari tempat air yang ada itu berkurang. Dan di antara sahabat Nabi melihat di situ keluar dari jari jemari Nabi SAW air yang deras seperti sumber air. Dan ini dikatakan air yang paling afdol. Kayak dikatakan wa afdolul miyahi qad naba' min baini asabi'in nabil muttaba'. Paling afdolnya air yaitu yang keluar sumber dari tangan jari jemari Nabi SAW, itu adalah paling afdolnya air. Lebih daripada telaga Kautsar, bahkan lebih daripada Zam-Zam. Kenapa? Keluar dari makhluk, tubuh daripada makhluk yang paling afdol. Tentunya air yang paling afdol yang keluar tangannya Nabi, kakinya Nabi SAW. Pernah ada orang di antara orang-orang yang ada di dalam pedalaman mengeluh kepada Nabi SAW, sumber air sumurnya rasanya pahit dan getir, tidak bisa dimanfaatkan. Akhirnya apa? Kakinya Nabi diperintahkan untuk dibasuh saat itu kakinya Nabi dengan air, kemudian air bekas basuhan kaki Nabi dimasukkan ke dalam sumur tadi. Langsung airnya sampai saat ini airnya menjadi air yang tawar dan nikmat. Basyarun lakal basyar. Manusia yang seperti kita, tapi tidak sama seperti manusia yang lainnya, tidak sama. Ada keistimewaan. Punggungnya Nabi, bagaimana? Wah banyak. Keringatnya Nabi, kita berkeringat, ya baunya ya lumayan ya. Tapi kalau bau keringatnya Nabi SAW bahkan lebih wangi daripada minyak misik sekalipun. Ada seorang perempuan ketika Nabi tidur, kemudian di musim yang sangat panas, di tikar yang kasar, saat itu Nabi berkeringat dengan derasnya sampai ada tempat yang agak menurun gitu, kelendong kalau bahasa Jawanya ya. Itu sampai ada air keringat yang bisa diambil, dimasukkan ke botol. Kata perempuan tadi itu, aku melihat itu keringatnya Nabi lebih wangi daripada bauan minyak misik yang paling wangi. Dan itu tidak berubah sepanjang tahun. Ini keringatnya Nabi. Basyarun lakal basyar. Ini manusia, ini dari segi tubuhnya hadirin, masih sebagian kecil yang diceritakan daripada tubuhnya Nabi SAW. Mukjizat-mukjizatnya Nabi bagaimana daripada tubuhnya Nabi SAW, banyak. Dan ini semuanya adalah ciptaan yang Allah ciptakan khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Apa bisa kita tiru? Nggak bisa hadirin. Nggak mungkin kita bisa meniru. Aku pingin wajahnya seperti Nabi, nggak iso. Yus oleh koyok ngene yus ngene. Ate dirubah ya nggak iso. Lahir wajah sudah kita dapat seperti gini, ya sudah kita terima. Mau dirubah wajahnya seperti Nabi, matanya seperti Nabi, telinganya seperti Nabi, tegap tubuhnya seperti Nabi, kuatnya seperti Nabi, nggak bisa. Tapi apa yang bisa kita tiru daripada Nabi SAW? Ya ini yang kita pelajari. Apa? Akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi ini bagaimana kita bisa mengikutinya, bisa kita tiru dalam kehidupan kita. Dan itu yang diperintahkan. Nabi itu sebagai sosok uswah, contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada pada diri Nabi SAW itu apa? Contoh yang baik, panutan yang terbaik. Itu Nabi. Apalagi di akhir zaman, jangan contoh yang lainnya sudah. Kamu pelajari bagaimana akhlaknya Nabi, kamu tiru Nabi. Loh bagaimana akhlaknya Nabi? Wah hebat hadirin. Pernah Sayyidina Ali ditanya,
Adid akhlakun Nabi SAW. Hitungkan kepada aku bagaimana berapa banyak akhlaknya Nabi SAW. Maka kata Sayyidina Ali, hal araftul ad. Kamu bisa menghitung? Naam, araftul ad. Ya, aku bisa menghitung. Ya sudah, kalau gitu kata Sayyidina Ali, ad di mata ad dunia. Kalau gitu kamu hitung sekarang barang-barang yang ada di dunia semuanya. Perbendaharaan yang ada di dunia yang kamu lihat di sekeliling kamu hitung berapa jumlahnya. Mata ad dunia, la tu'ad. Barang yang ada di dunia nggak bisa terhitung. Siapa yang mau hitung? Di sekitarnya kita aja nggak bisa kita hitung berapa banyaknya. Apalagi mata dunia. Maka apa kata Sayyidina Ali SAW? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, laqad ajasta an adil qalil wa aradta an adil azim. Kamu nggak mampu menghitung hal yang sesuatu yang sedikit kata Allah, tapi kamu ingin menghitung sesuatu yang besar. Bukankah Allah mengatakan dalam firman-Nya apa? Qul mata'ud dunya qalil. Katakan wahai Muhammad, mata'ud dunya sedikit, qalil. Tapi akhlaknya Nabi yang kamu tanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung, sangat besar. Enggak bisa dihitung akhlaknya Nabi SAW. Hebat akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi bersama orang yang lebih tua darinya. Bagaimana akhlaknya Nabi bersama para sahabatnya. Bagaimana akhlaknya Nabi bersama tetangganya. Bagaimana akhlaknya Nabi bersama istri-istrinya. Bersama anak-anaknya. Bersama keluarganya. Bahkan akhlaknya Nabi terhadap orang yang tidak beragama Islam sekalipun. Sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam. Hebat hadirin. Kalau kita mau pelajari akhlaknya Nabi, bagaimana cerita-cerita Nabi SAW berhubungan dengan mereka semuanya ini, wah, kita nggak mungkin cari panutan lain kecuali Nabi menjadi panutan kita. Karena itu Allah menegaskan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Fi Rasulillah. Hati-hati ini sekarang kadang-kadang maknanya dirubah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Iya. Memang Rasulullah ini menjadi panutan, hanya ya benar panutan kita. Tapi dalam hal ibadah, salat Nabi panutan kita, puasa Nabi panutan kita. Kemudian apa? Ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Beribadah kepada Allah itu adalah panutan, Nabi menjadi panutan. Tapi kalau urusan ekonomi, urusan sosial, urusan pemerintahan, ya bukan Nabi panutan. Ini hati-hati nih, ini ada ini sekarang makna-makna yang memaknai seperti itu. Kalau itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu maknanya ibadah saja, hanya urusan, hanya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah. Tapi Allah akan mengatakan apa? Laqad kana lakum fi ibadati Rasulillah, fi salati Rasulillah, fi siyami Rasulillah. Tapi Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah, di dalam diri Nabi. Apapun yang dilakukan oleh Nabi itu uswatun hasanah. Bagaimana Nabi ketika berbicara, bagaimana Nabi ketika saatnya marah, bagaimana Nabi ketika ibadah, bagaimana Nabi dengan tetangganya, bagaimana Nabi mengatur pemerintahan, bagaimana Nabi ketika mengatur tentara untuk melakukan peperangan, bagaimana Nabi mengatur ekonomi, semuanya fi Rasulillah, bukan dalam urusan ibadah saja. Sampai sahabat Nabi mengatakan apa? Laqad allamana Nabi SAW kulla syai' hatta al-khara. Nabi itu mengajarkan kepada kita segala hal, segala sesuatu. Bahkan urusan apa? Urusan WC. Ono agama sing ngajari urusan WC. Masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau membuka auratnya jangan langsung dibuka. Walaupun sendirian dalam kamar mandi, saya diatur, diajari sama Nabi izin, punya sifat malu, diangkat sedikit-sedikit sambil jongkok, sampai dia jongkok sudah terangkat. Setelah dia istinja, jangan berdiri kemudian tutup, diajari gimana? Berdiri sambil ditutup sedikit-sedikit, walaupun dalam keadaan sendiri, diajari malu sama Nabi. Cara jongkoknya ketika buang air kecil, buang air besar, setelah buang air kecil, buang air besar, bagaimana diajari untuk istibra?
mengeluarkan sisa-sisa daripada buang air kecil, terus diajari sama urusan WC ini terperinci, ada agama lain. Kalau urusan WC diajarkan, apalagi urusan ekonomi, apalagi urusan pemerintahan, semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Tinggal kita adakah keinginan untuk mempelajari semuanya tadi itu. Karena itu alhamdulillah Anda dikumpulkan setiap minggu ya. Setiap Senin, setiap minggu setiap hari malam Selasa untuk baca burda, setelah itu dipelajari, diajarkan ilmu-ilmunya Nabi. Ini alhamdulillah hadiri majelis-majelis yang baik sehingga kita semakin kenal ini syariatnya Nabi. Nabi itu ngajarkan segala hal. Sempurna, agama Islam ini sempurna, tidak ada sedikit pun kecuali dijelaskan dalam Al-Quran. Tinggal kita mau nggak mempelajarinya. Kalau kita mau mempelajarinya, semuanya dalam urusan bahkan untuk rizki kita, untuk urusan apapun diajarkan. Tinggal kita mau nggak untuk mempelajarinya. Tinggal kita mau nggak lebih mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ayo kita lebih semangat lagi untuk menghadiri acara-acara ini, bukan hanya di bulan Maulid saja, tapi setiap minggunya kalau kita ada waktu, kenapa kita tidak menghadirinya? Oh ini butuh, ini hati kita ini butuh ada nasihat, butuh ada hikmah. Ya, sebagaimana kita butuh makanan, butuh minuman, kita juga butuh ini semuanya seperti gini nih. Kenapa? Untuk memperbaharui iman kita, untuk menjadikan semakin kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, harus ada. Yang kita kalau tidak ada nasihat yang masuk ke dalam hati kita, tidak ada hikmah yang masuk ke dalam hati kita, dikhawatirkan hati kita mati hati ini. Kalau sudah hatinya mati, dinasehati, tidak ada manfaatnya. Al-Quran dibacakan, menter. Kemudian hadis dibacakan, menter. Nasihat ulama dibacakan, diceritakan, tetap tidak berubah. Ya tetap maksiat, ya tetap malas ibadah, tidak ada perubahan. Nah, ini dikatakan hati yang kaku dan hati yang mati. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita semuanya. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mengenal Nabi SAW, sehingga setelah kita kenal kita akan semakin mencintai Nabi SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kumpulkan kita semuanya dengan orang yang kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Nabi kita akan selalu mendampingi kita di saat-saat yang kita butuhkan. Ketika sakaratul maut, Nabi datang untuk menuntun kalimat la ilaha illallah. Setelah kita dimakamkan, Nabi akan hadir ikut mendampingi kita untuk menenangkan kita untuk ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian nanti kita akan disambut oleh Nabi SAW di hari kiamat. Ketika di akhirat, ketika ada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan daripada segala hisab kita, dan kita dituntun oleh Nabi SAW sampai kita meminum telaga Kautsar, sampai kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.